Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Timotius 4 ayat 10, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, haran ima dibayan namar gogo hita janamar situtu nakarejui, harani sude arop ni rohani tu dewata namangolui, ia dosi palua ni jol masa sudena, lumobi mai akahalak na prosaya. Dalam bahasa Indonesia, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Timotius ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius yang masih muda itu memiliki sebuah amanat yang luar biasa untuk menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya pada saat itu. Kemudian Paulus menganggap Timotius adalah anak rohaninya yang meneruskan segala upaya penyebaran berita keselamatan yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika kita membaca pasal 4, maka kita ketahuilah bahwa Timotius dihadapkan dengan tugas untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat ada beberapa tipu daya keinginan daging, tipu daya kemanusiaan, dan tipu daya oleh roh-roh jahat. Sehingga oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius agar dia hidup di dalam kehidupan yang benar, yang tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus dan mengusahakan kekudusan hidupnya. Dia diibaratkan sebagai latihan rohani, karena memang latihan badani terbatas, namun latihan rohani harus secara terus-menerus dilakukan sebagai orang percaya. Ketika Paulus mengingatkan kepada kepada Timotius pada saat itu, dia mau mengatakan bahwa hidup yang akan datang sudah menjadi tersedia. Oleh karena itu, mari tetap berlatih, mari tetap mengasah iman agar selalu memfokuskan diri kepada kehendak Tuhan. Dan pada ayat 10, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini adalah dikatakan oleh Paulus, karena kita sudah memiliki pengharapan kepada Kristus Yesus, sudah memiliki keyakinan iman kepada apa yang sudah disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita haruslah menjadi hidup di dalam pengharapan atas keselamatan yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang percaya itu adalah fokus kepada iman dan pengharapannya, di mana tindakan-tindakan sehari-hari melakukan perbuatan kasih itulah yang menjadi lebih utama. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, secara khusus mau diingatkan kepada kita pada saat ini, tantangan hidup begitu banyak. Persoalan bisa saja bertindih-tindih datang dalam hidup kita. Kemudian ajaran-ajaran, filsafat, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya itu bisa menjadi menggoncang pikiran, hati, dan iman kita. Namun kita harus tetap berpengharapan kepada Kristus Yesus yang menyediakan keselamatan, yang menyediakan tempat bagi kita, yaitu sorga yang sudah dijanjikan itu. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam pengharapan, maka kita akan melihat pengharapan itu lebih kuat daripada godaan yang ada di dunia ini. Pengharapan kita akan menjadi mengarahkan kita kepada kehendak dan keinginan Tuhan di dalam segala aktivitas dan perbuatan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun yang terjadi bagi hidupmu, mari hidupkan pengharapanmu. Bagaimanapun yang terjadi di dalam segala apa yang kau hadapi, mari ingat dan imani
bahwa Yesus adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan dan membebaskan kita. Oleh karena itu, arahkanlah segala udaya, pikiran, dan segala perbuatanmu untuk menjadi tetap memuliakan Tuhan di dalam segala hal yang engkau lakukan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tetaplah hidupkan pengharapanmu dan jadilah menjadi pemenang di dalam perlombaan-perlombaan rohani, latihan-latihan rohani. Ketika kita sudah menyelesaikan di dalam kemenangan, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Bila firman Tuhan menjadi menuntun kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami bahwa kami harus hidup di dalam pengharapan yang sudah disediakan Kristus, jalan dan keselamatan bagi hidup kami. Bila firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.